kan dicas, HP can dicas, laptop can dicas. Jadi semuanya harus dicas, sedangkan casana satu untuk semua. Tapi aman kan? Waktunya cuma 1 jam kepanjangan atau aman? Aman, bebas lah. Bisi kan? Kita ada 5 pembahasan, tapi kita akan bahas satu aja. Tuh. Karena kepanjangan. Oke. Ayo, bahas apa? Judul pertamanya mengenal tentang pria. Udah siap. Hah? Siap. Oke. Kedua, karakter pria. Terus ketiga, cara berpikir. Keempat, kepribadian. Kelima, perasaan pria. Aman? Oke. 1 sampai 5, milih mana? Jangan pikir. Hah? Jangan pikir pria. Oh, cara pikir pria. Cara pria berpikir. Oke, nomor 3 berarti. Sebenarnya karena udah lama nggak ngobrol, udah lama nggak ketemu, jadinya agak canggung. Betul. Jawaban tong betul bisa teh. Sudah we. Bebas. Karena kan nanti ada translate. Oh, canggih. Canggih. Auto translate biasa, CapCut. Hebat. Cara berpikir pria. Untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang perempuan ya, katanya pria itu berpikir dengan cara yang berbeda. Sebenarnya tuh pola pikir pria tuh seperti apa sih? Pria tuh pikirannya simpel sih biasanya. Gak banyak itulah. Gak banyak pikir panjang. Jadi kalau misalkan bisa jalan yang pendek, kenapa harus yang panjang? Betul. Pria juga gimana ya? Pria tuh sering mendem perasaan. Gimana maksudnya? Mendem perasaan kayak kayaknya nggak usah diomongin gitu. Nah, betul. Tapi kan menurut perempuan bicara itu penting, karena kan kalau misalkan nggak ngomong apa yang kita mau ke orang lain nggak akan tahu gitu. Ya karena kalau ngomong tuh biasanya gimana ya? Ada rasa takut, rasa malu, rasa gak enak gitu. Nggak enak. Kenapa tuh nggak enak ya? Ya karena kalau cowok itu kan ada ekspektasi tersendiri gitu, beda dari cewek. Dari keluarga, dari teman. Tapi cewek juga suka berekspektasi sih. Sebagian ya, nggak semua sih. Ya iya, karena itu banyak yang punya ekspektasi sama cowok. Tapi kan kalau kan bisa diomongin gitu, bisa didiskusikan agar memegang teguh prinsip negara bermusyawarah. Namanya udah ekspektasi. Dengerin. Namanya udah ekspektasi. Kalau kita gagal menuhin ekspektasi itu, orang kan bakal kecewa, bakal gimana lah gitu. Dah cowok tuh gitu, mereka tuh gak mau ngecewain ya gitu. Oke. Kalau misalkan Bang Rep termasuk orang yang kayak gitu juga atau punya pikiran yang berbeda? Mirip lah 11-12, cuman lebih gimana ya, lebih impulsif. Aku tuh orangnya lebih impulsif. Contohnya? Ya kalau ngomong gitu kadang gak difilter. Kalau mau ngomong langsung ngomongin. Berarti sadar, selama ini sadar? Ya saya sadar. Berarti sebenarnya kan
saya tuh peka sebenarnya, cuman pura-pura aja gitu. Berarti selama ini tuh bukan tidak sengaja. Nah iya, sebenarnya tuh disengaja. Bagus, bagus. Kayaknya pengen blocking. Oke, lanjut. Karena gitulah. Gitu. Iya, apa. Lanjut aja. Gak apa. Lanjut aja. Cari ke belakang. Oh, berarti benar ya kalau misalkan apa teh namanya? Lupa. Cowok playboy itu lebih bisa dapetin cewek daripada cowok baik. Iya, karena mereka tuh lebih menunjukkan perasaan mereka. Betul. Lanjut. Kurang persiapan nih. Emang belum. Ini hanya percobaan. Emang. Oh, siap. Jadi kami percobaan ya saya. Astagfirullah. Tapi makasih. Iya, sama-sama. Kencana. Siap bencana. Nah, bencana. Pertanyaan kan. Karena Aku yang nanya Risma deh. boleh. Lihat cowok-cowok Gimana? kayak gimana? Apa? Lihat cowok-cowok di sekitar mereka kayak gimana kelakuannya? Kayak cowok. Oh. Coba ulang pertanyaannya. Beda enggak cowok Jakarta sama cowok Cianjur? Apakah perbedaan daerah mempengaruhi sikap cowok? Beda. Gimana bedanya? Jelaskan lebih detail. Wow. Ayo dong. Oke. Kalau dari segi budaya pasti beda dong. Di sini udah pasti kan ya antara Cianjur dan Jakarta bedanya pasti lumayan gitu. Dari mulai segi bahasa, nada bicara, terus apa lagi ya? Lebih banyak playboy di sana. Gak tahu ya. Kan aku di sini juga belum lama, jadi tidak berinteraksi dengan banyak orang banget. Keluar. Dan nggak nyari wah cowok yang ini kayak gini, yang ini kayak gini gitu. Nggak terlalu banyak ketemu orang juga ya, seperti biasa gitu. Kayak kan so introvert. Soal introvert, jadi kalau ada libur kenapa tidak digunakan untuk tidur? Gak salah. Kalau ada waktu luang, kalau bisa tidur kenapa harus main? Itu perbedaannya dari segi bahasa, nada bicara. Kalau Cianjur kan kebanyakannya Sunda, cara bicaranya lembut gitu. Oh, mangga teh mohon siap. Iya gitu, kayak mangga permisi gitu. Kalau di sini mah bisa nadanya lebih tinggi. Terus kalau misalkan nggak bisa sesuatu tuh lebih ke judgement, langsung kayak bisa nggak sih lo gitu. Tuh, maaf ya, tapi emang begitu. Terus lebih Berarti to the point itu bukan khusus cowok ya? ya nggak khusus cowok juga. Iya, benar. Oh, arahnya ke situ. Oke. Ayo dong. Apa Ada lagi? pertanyaan lagi gak? Kita harus menghabiskan 1 jam. Yang interview kan ada. Oh iya, bukan interview ya ini. Ini hanya bertukar pikiran. Oh, siap.
gitu. Ini saya mengadakan channel ini itu karena saya butuh uang. Butuh uang. Butuh uang. Semua juga butuh uang, bisa. Betul. Betul, sangat sekali. Oke. Katanya karena pria berpikir simpel, pria tuh tidak suka disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan konyol dari wanita. Kayak misalkan, aku gemuk gak sih? Tergantung orang sih itu mah. Tergantung orang. Ya kalau saya pribadi sih asal ngobrol lah, Asal jawab. nggak asal jawab. Kak. Enggak, oh iya, oh enggak, oh iya, oh enggak. Tapi iya benar juga sih. Maksudnya jawab aja gitu ya. Meskipun Iya, buat apa? buat apa? Yang penting jawab. Ya paling agak sopanan dikit lah. Gak kayak Itu mah terlalu jujur. ya, Kata jujur. kata Pak Ustadz gak apa-apa kalau bohongnya demi kebaikan. Ya iya. Hmm. Tapi saya sendiri sih kalau udah deket ya sama cewek sama cowok selalu jujur sih. Kejujuran. Banget. Gak boleh, lain Ya, kali itu juga. tidak boleh si jujur itu. Terus mah juga ngerasain kan. Tidak boleh, lain kali tidak boleh sejujur itu. Bohong Ya dikit. tapi kan udah deket. Udah deket. Iya sih benar. Aku sambil baca ya, jadi diam. Banyak sih pertanyaan-pertanyaan untuk para cowok di Google juga. Sambil searching. Oh, apa rencanamu untuk merayakan ulang tahunmu tahun ini? Karena lagi ngekos ya, jadi paling sendiri atau sama teman sih. Tapi kemarin aku ultah nggak ngerayain apa-apa tuh. Oh, selamat ulang tahun semua, maaf telat. Telatnya jauh banget ya, nggak apa-apa. Oh iya, gak apa-apa lah. Yang penting ada dong. Nah, Yang penting ada yang ngerayain. nggak ada. Aku ngerayain. Hari ini. Iya. Bahagia dong, guys. Bahagia banget ya Allah. Oke. Ya, apalagi. Tipe cewek para cowok. Tapi kan kalau misalkan ngobrolin soal tipe tergantung orang. Tipe cewek Bang Rep. Tapi kan banyak cowok yang kamu interview kan. Hah? Nah, dia bisa bandingin Oh, apa? Gak kedengeran. kan nanti banyak cowok yang kamu interview, yang kamu ajak ngobrol. Tuh. Nanti bisa dibandingin. Tapi kan topik yang dibahas akan berbeda-beda. Gak apa-apa lah. Tanya-tanya aja. Oke, benar. Jadi tidak boleh. Kalau tipe cewek Bang Rep suka yang soft girl, good girl, atau kalau sekarang tuh kan red flag, green flag, white flag, black flag. Yang ya, aduh, baru pacaran sekali mbak. Hah? Baru pernah pacaran sekali mbak. Oh, tapi kan pasti ada dong tipikal yang dimau gitu, kayak cewek impian tuh yang kayak gini gitu. Yang bisa menjadi ibu yang baik.
Itu kan banyak ya, maksudnya tuh semua ibu juga baik. Enggak kan banyak yang sukanya main, Tapi kan apa. tapi kan ada juga yang main anaknya dibawa main. Itu yang bisa masak baik, bisa Kak, pintar. pinter oke harus. Kalau bisa masak kan gimana kalau ceweknya nggak bisa masak? Belajar. Diajarin atau disuruh belajar sendiri? Sendiri loh gitu. Oh, kalau sayanya bisa masak sih saya ajarin ya. Bisa masak, Kalau berarti nggak bisa. enggak. Ya karena itu saya pengennya bisa masak ya supaya ada yang masakin. Oke. Ya saya mah gak usah pacaran lah, langsung nikah. Amin. Amin. Bagus. Bagus. Gimana contohnya? Contohnya kalau ada yang ngedeketin, Semua pernah gak? misalkan basa-basinya tuh pas, misalkan basa-basinya udah punya pacar belum? Aku udah punya pacar. Padahal nggak punya. Kalau sama cowok yang disuka. Apa? Gimana kalau sama cowok yang disuka? Kalau sama cowok yang disuka, jawabannya simple. Kalau misalkan kamu udah punya pacar belum? Enggak lah. Tapi bisa jadi punya. Oh ini nih penyebab pertikaian antara cowok. Iya, tapi cowok juga suka gitu. Punya pacar tapi ngakunya ke cewek lain nggak punya pacar. Kadang pengen dua-duanya. Yang pacarnya nggak mau diputusin tapi nembak yang lain. Itu bagaimana ya? Punya cita-cita keliling dunia. Jadi nggak tahu deh, kayaknya ada kemungkinan besar kau bakal nikah. Hubungannya apa? Ya karena keliling dunia kan. Ya kan bisa dibawa. Ya kan kalau punya uang. Kalau maksain gimana? Anda tidak mau banyak beban ya hidupnya. Benar. Bagus. Salah satu kebiasaan cowok itu gak mau banyak beban. Kayaknya semua orang tidak mau punya beban. Kan ada yang mau. Ya. Anda sendiri kan waktu sekolah apa namanya, ikut karate, ikut apa OSIS. Tapi kan itu bukan beban. Ya tapi kan, saya juga bukan beban. Tergantung cara berpikir ya. Iya. Mungkin. Ayo dong. Oke. Ayo dong. Aduh, karena tapi tanyain aja kan juga, tanyakan saja semua. Kebanyakan cowok tuh suka ngechat kayak sedang apa, sudah makan belum gitu. Itu buat apa sih? Kayak cewek kan pengennya tuh mau makan nggak? Tapi itu juga sama sih pertanyaan, mau makan nggak? Ya sama rindu itu sih, itu tuh rindu. Enggak, pengennya tuh gini loh, jangan nanya tapi lakuin gitu. Ngajak. Jangan ngajak juga, karena kalau ngajak tuh pengennya tuh bilang nggak mau. Kalau nggak mau tuh itu maksud ada dua apa? Hah?
pengennya tuh langsung ada di depan rumah gitu. Betul, betul. Kalau gak mau tuh bukan berarti gak mau, tapi kadang gak mau juga gak mau. Nah, itu dia. Jadi ya, Ya seharusnya, nah, makanya cowok itu kebanyakan to the point karena ya gitu ribet. tapi ada juga cewek yang to the point. Tapi biasanya kalau misalkan udah ketemu cowok yang disuka atau gak disuka tuh kadang beda juga. To the point tuh buat cowok yang gak disuka. Kalau cowok yang disuka tuh biasanya bertele-tele. Masih kita bisa. Masih, cuman tadi delay 5 menit karena 35 menitnya parem. Menit ke 35, bukan berarti selama 35 menit parem. Misi Mas sendiri cita-citanya apa? Aduh, itu sangat jauh ya, tapi sumpah sakit hati, Enggak ada. pain banget. Apa tidak punya cita-cita? Ada dong, semua manusia pasti punya cita-cita, tapi ketika kita beranjak dewasa, dari mulai cita-citanya berubah sampai tidak tercapai, begitu. Kita sadar tidak akan tercapai. Aduh. Sadar tidak akan tercapai, bukan? Betul. Benar sekali. Waduh. Tapi kalau misalkan tidak tercapai bukan berarti tidak punya cita-cita lain. Kita harus berusaha. Pernah. Waktu SMA. Serius mah nanti aja deh kalau udah kuliah. Tapi udah kuliah serius. Serius lah. Udah. Ya, berarti mau megang kata-kata, megang janji. Maksudnya ngebeli. Naluri. Naluri. Naluri, maksudnya naluri. Nah, udah. Ya, naluri sebagai pria gitu loh. Aspek emosional yang seperti apa? Ya, iya itu kayak dipeluk. Oke. Tinggal karena itu yang emosional gitu. tidak masuk Yang kerasa gitu. Pria akan sangat menghargai wanita yang bisa mendengarkan dirinya. Benar. Curhat. Tuh kan berarti Cewek yang bisa diajak curhat. berarti komunikasi itu penting kan? Benar. Terus tadi ente gimana? Ya kan tadi pertanyaannya apa? Yang tadi tuh yang memendam, ya itu suka memendam. Jadi kalau ceweknya emang bisa ngedengerin gitu, bisa jaga rahasia, bisa ngedengerin secara baik gitu, secara baik-baik tanpa judgmental. Berarti kalau sama cewek yang cocok, frekuensi diamnya tuh lebih sedikit. Ya justru banyak ngomong. Biasanya mungkin. Kenapa di akhirnya harus mungkin? Karena saya tidak mewakili seluruh pria Indonesia. Tadi tuh ada pertanyaannya di pikiran tapi saya lupa. Aduh. Maaf ya. Gimana dong? Saya ini memang pelupa. Kalau punya masalah tuh nggak cerita gitu, dan akhirnya tuh kalau misalkan si ceweknya minta, kenapa sih kamu tuh nggak cerita gitu? Terus kenapa sih aku harus tahu masalah kamu tuh dari orang lain? Kenapa? Ya itu mungkin malu. Iya, kenapa malu? Kan kalau misalkan
pasangan. Kalau misalkan ceweknya tahu dari orang lain, nggak pasangan juga sih, kalau misalkan temen juga, kalau misalkan temennya udah deket banget tapi tiba-tiba temennya tahu temennya yang satu ini tuh punya masalah dari orang lain, tuh bakal ngerasa sakit hati banget, sakit hatinya tuh sakit hati banget gitu. Tapi kenapa? Ada jawaban gak sih? Wih, kabel saya. Kalau dipendam. Kan kalau misalkan tahu dari orang lain berarti bukan dipendam dong. Udah cerita ke orang lain. Ya berarti si orang lain itu lebih dipercaya. Kadang cowok tuh lebih percaya orang yang gak deket daripada orang yang deket. Kok bisa gitu? Bukannya kebalikan? Karena nggak pengen orang itu ikut campur, pengennya cuma ngedengerin. Tapi kan bisa minta sama orang yang deket, kayak dari di awal tuh jelasin kalau aku cuma pengen cerita, aku nggak butuh masukan, aku nggak butuh kamu komen, aku cuma mau kamu dengerin. Kalau dekat pasti gak gitu dong. Misalkan aku cerita apalah gitu, terjadi bencana, sebuah bencana, aduh gawat, besok mati misalnya, kan gak mungkin gak kepengen gitu. Tapi kan sebelum dilakukan nggak tahu apa yang akan terjadi. Gak mungkin diam aja kalau sama yang udah kenal tuh. Iya betul, tapi bisa kan kayak gak deket kan bodo amat, mereka cuma dengerin, oh iya udah siap bos. Perhatian itu datang bersamaan dengan ekspektasi. Aduh, gimana nih kan kalau misalkan ada cewek nih, ada cewek yang misalkan suka sama cowok, terus si ceweknya tuh jadi lebih perhatiannya tuh jadi lebih gitu ke si cowok ini. Ya perhatian karena punya ekspektasi kan. Iya. Punya ekspektasi bakal pacaran, bakal jadian, jadi perhatian. Belum tentu juga sih. Tapi ya anggaplah seperti itu ya. Nah respon si cowoknya ini biasanya jadi lebih ilfeel. Kenapa? Ya kadang begitu, saya juga begitu sih. Jadi ilfeel karena tidak mau memberikan harapan. Ya justru saya juga seperti itu sih. Tapi kan bisa bilang kalau misalkan dia misalkan perhatiannya tuh kelihatan gitu, kalau dia perhatian buat ngedeketin, kan bisa ditanya kalau misalkan kamu suka sama aku, terus dijelasin misalkan kayak maaf ya aku gak bisa gitu, tapi kalau kamu masih mau tetap perhatian ya udah, tapi aku tidak akan respon kamu misalkan, kan bisa gitu loh. Bisa gitu secara teori. Kalau praktek kan susah, malu, nanti disangkanya GR. Kamu sukanya sama aku, ih GR, aduh kan sakit hati. Nah justru itu yang sakit hatinya malah malah ceweknya dong kalau misalkan tidak kalau misalnya nggak dikasih kan bisa jujur aja, nggak usah bertele-tele ngasih perhatian. Justru itu karena itu tuh basa-basi. Nah itu dia, cowok juga suka basa-basi. Tapi kalau nggak basa-basi juga cewek malu. Ya cowok juga sama, agak suka basa-basi. Tapi kalau misalkan basa-basi, oke, kan semakin gak suka.
Oke, anggapnya tadi kan si cowoknya nggak suka sama si ceweknya. Sekarang kondisinya si cowok suka sama si cewek juga suka sama cowok. Tapi yang ngedeketin duluan ceweknya. Apakah akan ilfeel atau justru lampu hijau? Gak tahu sih, kalau saya sendiri lampu merah. Oh, jadi gak suka. Kalau basa-basi sih jadi enggak, cuman kalau langsung gitu ya oke. Kok bisa gitu? Tapi iya sih. Udah saling bohong tapi Iya sih benar. Kalau misalkan aku juga gitu sebenarnya. Kalau misalkan suka sama orang terus tiba-tiba orangnya suka balik, kayak ih kok suka balik gitu, gak mau. cewek aja gitu apalagi cowok. Berarti sama ya, hampir ya, tidak semua ya. Intinya dalam relationship itu yang terpenting adalah komunikasi. Mau suka atau enggak tetap komunikasi. Malu bertanya sesat di jalan tuh. Siap. Nih, perbedaan gaya komunikasi. Sebuah studi psikologi yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology mengungkapkan bahwa pria dan wanita berbicara dengan bahasa dan gaya komunikasi yang sangat berbeda. Bedanya di mana ya? Yang satu basa-basi, yang satu enggak. Tapi kan ada juga yang enggak, ada juga yang kebalikannya. Berarti itu bukan berbeda kan, lebih ke tergantung orang. Berarti perbedaannya bukan itu. Apa dong? Iya apa? Saya tidak tahu. Ya, Kan saya bukan orang yang meneliti. Akhirnya sesi ngobrol kita berakhir dan tinggal aku edit ya. Nanti tunggu dan lihat hasilnya. Kalau misalkan bagus, OTW part 2. Siap part 2. Siap. Semoga. Insya Allah. Oke, terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini. Yeay, thank you. Nah, nggak nih, hiji tepuk tangannya 2. Kan satu lagi pegang HP. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya, Bang Rep. Thank you. Iya, sama-sama. Oke. Oke, bye-bye. Bye. Matiin sendiri, Bang. Gak mau.